Nah, untuk membahas mengenai bagaimana kondisi cuaca yang terjadi di Indonesia, mungkin beberapa waktu lalu juga sempat terjadi gempa, kita akan tanyakan langsung kepada Kepala BMKG, ada Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Bu Dwi Korita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ken dan Mas Bayu. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat Bu Dwi Korita. Bu, ini bagaimana membaca kondisi cuaca di Indonesia? Ini udah mulai kata orang, aduh nggak jelas nih musimnya nih, hujan, panas. Apa sih Bu yang sebenarnya lagi terjadi? Betul sekali, sesuai dengan prediksi BMKG di bulan Maret yang lalu, musim kemarau di tahun ini waktu itu diprediksi relatif lebih basah dari normalnya. Dan juga faktor utama yang mengontrol kondisi yang istilahnya tidak jelas, tidak pasti, itu karena Indonesia ini beda dengan negara-negara yang ada di benua. Relatif lebih simpel ya cuacanya. Tapi Indonesia di antara dua benua dan di antara dua samudra Pasifik dan Samudra India. Inilah yang mengakibatkan fenomena labil ya, karena interaksi antara dua samudra dan dua benua tersebut. Dan khususnya untuk bulan Agustus ini atau 2 hari ke depan, saat ini ada beberapa faktor dinamika atmosfer yang menyebabkan kondisi ekstrim. Antara lain, adanya Indian Ocean Dipole bernilai negatif. Maknanya apa? Yaitu suplai uap air yang tinggi di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, ini ada pengaruh perbedaan tekanan antara Samudra Hindia dengan perairan Indonesia. Kemudian juga aktifnya gelombang atmosfer, yaitu gelombang Rossby ekuator, yang mendorong proses pembentukan awan-awan hujan, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua bagian selatan. Jadi terutama di selatan Katulistiwa. Kemudian juga terjadi aliran massa udara dingin pada lapisan atmosfer dekat permukaan dari belahan bumi selatan ke wilayah kepulauan Indonesia yang menyebabkan terjadinya pembentukan awan-awan hujan di wilayah terutama selatan Katulistiwa itu. Di wilayah Indonesia ini. Juga ada satu lagi terpantau sirkulasi siklonik. Jadi ada semacam pusaran, tapi ini masih belum menjadi siklon. Ini di barat Sumatera yang dapat merubah arah angin dan kecepatan angin, sehingga juga memicu terbentuknya hujan atau hujan yang meningkat, intensitas hujan meningkat, terutama di Sumatera dan Jawa, serta suhu muka laut dan anomali suhu muka laut yang cukup hangat. Saat ini menghangat suhu muka laut yang ada di perairan Indonesia, sehingga penguapan air laut, pembentukan awan-awan hujan juga meningkat, sehingga kelembapan di wilayah atmosfer ya, lapisan bawah hingga menengah itu juga tinggi, meningkat. Selain itu juga fenomena lokal. Jadi tidak hanya global, tetapi juga lokal, karena kepulauan kita ini kan bergunung-gunung. Nah, jadi interaksi antara uap air ya dari laut ya, dan kemudian menjadi tertiup angin, menabrak gunung ya, akhirnya turun sebagai hujan. Jadi ada pengaruh lokal dan juga pengaruh global. Inilah yang membuat orang berpikir ini kok cuacanya kacau begitu ya. Tapi memang demikianlah fenomena yang di Indonesia saat ini. Nah, Bu, dengan peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG ini soal cuaca ekstrim, artinya potensi-potensi bencananya seperti banjir, kemudian angin puting beliung, itu juga merata di semua wilayah, Bu? Sebetulnya tidak di semua wilayah ya. Ini terutama di Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu. Jadi ini Sumatera ya. Bengkulu, Banten, juga Jawa ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian juga di Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Jadi scattered begitu ya. Karena tergantung tadi angin-angin, kecepatannya, arahnya yang bergerak tadi, serta penguapan yang meningkat. Demikian. Ya, nah potensi ini yang sesuai dengan prediksinya BMKG tadi berlangsung berapa lama, Bu? Kalau misalnya kami sih melihatnya kan ada peringatan dininya hari ini ya, kalau nggak salah tanggal 4 ini hari Rabu gitu. Nah, ini akan berlangsung sampai berapa lama ke depan, Bu?
Jadi kami kalau memberikan peringatan dini itu 2 sampai 3 harian itu, tetapi terus dimonitor karena nanti bisa saja berubah lagi 2 hari 3 hari kemudian terjadi lagi. Namun nampaknya trennya semakin ekstremitas ini trennya semakin menurun. Oke. Trennya demikian. Kemudian selain daerah-daerah tadi Bu, kalau untuk di Jawa sendiri juga ada daerah-daerah tertentu yang harus mewaspadai situasi semacam ini juga, Bu Dwi Korita? Iya, jadi tadi daerah-daerahnya sudah kami sebutkan ya. Di Jawa itu tadi terutama ada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian juga di Kalimantan, juga di sebagian Sumatera, terutama di Bengkulu, serta ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, serta di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Namun ini, karena luasnya wilayah Indonesia, sebagian dari wilayah ini sudah mengalami kekeringan. Ada yang sudah 60 hari tidak mengalami hujan. Jadi potensi karhutla juga terjadi. Jadi ada yang banjir bandang, namun terutama di Nusa Tenggara ini sudah mengalami kekeringan. Sehingga peringatan dininya kami jadi ada 2, tidak hanya ekstrim basah, tapi juga ekstrim kering. Demikian, ini perlu diwaspadai terutama di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Demikian. Kalau untuk mitigasi bagaimana Bu? Minimal lagi-lagi ya, kita sebagai warga negara lah yang mungkin juga masih disibukkan dengan beragam urusan, terutama di tengah pandemi gitu. Mungkin ada isu-isu yang cuaca ini tidak terlalu aware gitu lah Bu. Gitu. Memitigasi minimal dari diri kita sendiri bagaimana Bu? Betul sekali, karena ini cuacanya kan berubah seketika ya. Dan kami terus terang, kami sendiri merasakan jadi badan itu tidak enak kan. Dari panas sekali, panas sekali. Tapi terus tiba-tiba hujan deras. Nah ini kan daya tahan tubuh juga bisa terganggu ya. Nah ini kita tetap perlu menjaga daya tahan tubuh dengan cuaca yang semacam ini. Bu, apalagi ada pandemi ya. Bu, ini sudah cuacanya seperti itu. Bisa jadi indikasi masa peralihan musim juga nggak sih Bu Dwi Korita ini waktu-waktu ini? Sebetulnya 70% sudah memasuki kemarau, tapi 30% memang masih dalam kondisi musim hujan. Jadi puncaknya itu sebetulnya Agustus September, puncak kemarau, seperti itu. Nah, terus terkait dengan cuaca yang semacam ini, kami menghimbau agar terus memonitor info BMKG melalui aplikasi mobile phone atau sosial media atau website. Ya, atau radio ya, televisi, dan menyiapkan diri. Tahu nanti biasanya hujan itu kan setelah siang ya, sore menjelang malam atau malam hari. Ada siangnya panas sekali. Nah, jadi gimana kita mengelola kegiatan kita, mengelola kesehatan kita ini perlu kami himbau. Situasinya ini masih terus akan demikian, paling tidak sampai September. Karena puncak kemarau itu ada sebagian wilayah yang mendapatkan di bulan September. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG sudah berbagi informasinya. Semoga ini juga menjadi peringatan bagi kita semua ya. Dan menjadi edukasi juga bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bu, selamat pagi. Mbak Ken, Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami jeda. Nah ini momen yang ditunggu-tunggu. Nah ini. Momen apa Ken? Momen yang ditunggu-tunggu, nggak tahu sih oleh saya doang, oleh Bayu doang, atau mungkin banyak juga yang sebenarnya pengen tahu nih cerita-cerita kemarin di Olimpiade Tokyo yang ramai juga ya Grecia Poli dan Apriani Rahayu ya meraih medali emas. Kita akan langsung berbincang loh nanti. Udah siap ya Bayu? Siap. Oke. Tapi sembari kita siap-siap kita break dulu ya. Sesaat lagi kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi.